Orang-orang kayak gini dikasih posisi. Jadi dikumpulin nih orang-orang ekstremis ini dan dikasih jabatan di pemerintahannya. Makanya banyak yang percaya kalau yang dicoba sama Netanyahu itu sebuah genosida. Oke cuy, balik lagi di channel gua, Feel This Story. Kali ini kita bahas lagi nih tentang kediktatoran. Karena gua rasa tokoh yang bakal kita bahas kali ini masih bisa dibilang diktator ya kan. Kalau gak salah namanya tuh Benjamin Netanyahu lah. Kira-kira gitu ya. Sebel nyebut namanya sebenarnya. Oke cuy, sesuai dengan requestan dari salah satu viewer gua di video yang sebelumnya, kali ini gue bakal ngebahas satu topik yang lumayan menarik. Dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini dan masalah sama Israel, banyak banget orang yang percaya kalau Israel sama Perdana Menterinya yaitu Benjamin Netanyahu lagi nyoba ngelakuin genosida. Mustafa menyebut apa yang dialami rakyat Gaza saat ini sebagai babak paling kelam dalam sejarah modern. Kecaman itu disampaikan Mustafa saat berpidato di konferensi tingkat tinggi Summit of the Future PBB Senin 23 September 2020. Konflik yang terjadi itu udah diprediksi sama ahli-ahli politik. Benarkah ada konspirasi yang berhubungan sama Benjamin Netanyahu dan serangan Israel yang luar biasa tidak imbang ini pada warga Palestina? Oke, kita ulas di Feel This Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen di bawah kalau kalian suka sama video pembahasan kali ini, biar channel ini makin berkembang dan terus ngasih informasi menarik buat kalian cuy. Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel yang saat video ini direkam dia masih ngejabat. Selama karir politiknya dia udah 2 kali kepilih sebagai Perdana Menteri Israel di periode 96 sampai 99 dan 2009 sampai 2021. Dia udah ngejabat jadi Perdana Menteri Israel selama 16 tahun cuy. Nah, sejak tahun 2019 Israel tuh ngalamin krisis demokrasi dan semuanya ini dimulai ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu terjerat 4 tuduhan korupsi. Wah, korupsi macam apa ini? Ternyata gak cuma di Konoha aja nih yang ada korupsi-korupsinya. Di Timur Tengah sana juga ada cuy. Ada, gokil. Jadi gue bakal bahas nih kasus korupsi yang sempet dilakuin sama Perdana Menteri Netanyahu. Ya, jadi kasus pertama adalah sebuah kasus yang dinamain sebagai kasus 1000 atau yang disebut juga sebagai skandal hadiah. Jadi Benjamin sama bininya yang bernama Sarah diduga secara sistematis nuntut hadiah senilai sekitar 4,1 miliar rupiah dalam bentuk perhiasan-perhiasan dan juga termasuk kampanye. Hadiah itu berasal dari 2 miliarder Australia, James Parker dan produser Hollywood Arnold Milchan, sebagai imbalan atas bantuan politik dalam kurun waktu 2007 ke 2016. Ada juga kasus lainnya yang bernama kasus 2000 ya. Nah, dalam kasus ini Benjamin diduga nyoba buat ngelakuin kesepakatan sama perusahaan media terbesar kedua Israel yaitu Yediot Ahronot. Dia nawarin buat ngebantu ningkatin pendapatan media pemberitaan itu dengan imbalan liputan yang positif. Ibaratnya tuh media ini disogok buat nyebarin kebenaran palsu atas kebusukan si Netanyahu ini. Agak lain emang. Tapi ya gitulah yang terjadi cuy. Berkuasa dia. Nah, berikutnya ada lagi nih kasus 3000 atau yang dikenal sebagai The Submarine Affair, di mana korupsi yang dilakuin kali ini adalah pembelian kapal selam. Dan yang terakhir ada kasus 4000, di mana rekan dekatnya Benjamin diduga ngasih sejumlah kemudahan sama perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel yaitu Bezek Telekom Israel. Dengan imbalan dia sama bininya dapat pemberitaan positif dari sebuah portal berita yang namanya Walla. Selain itu, Sarah juga dituduh make dana negara buat kepentingan pribadi, kayak makan malam gitu. Dan pesanan makanannya tuh sampai 1,3 miliar. Lah. Ya, makan apaan coba sampai 1,3 miliar gitu. Coba yang tahu silakan komen. Nah, sejak saat itu dia ngelakuin segala hal biar dia tetap bisa berkuasa.
Pada April 2019, Israel akhirnya ngadain pemilihan. Waktu itu Benjamin menangin pemilu, tapi dia nggak bisa ngebentuk pemerintahan. Knesset alias Parlemen Israel ujung-ujungnya bubar dan akhirnya diulangin lagi tuh pemilunya di bulan September 2019. Dan lagi-lagi pemerintahan masih aja kagak bisa dibentuk cuy. Tiba sampai di pemilu ketiganya di bulan Maret 2020 pada saat pandemi. Nah, Benjamin pada saat itu sadar bahwa dia kagak bisa ngelola krisis pandemi di Israel, tapi tetap harus ngelakuin segala cara biar tetap bisa berkuasa, supaya dia tetap jadi Perdana Menteri. Meskipun dia kesusahan buat nanganin pandemi, akhirnya dia ngebentuk pemerintahan persatuan sama Central Party, di mana setiap 6 bulan dia sama pemimpin Central Party ini bergantian jadi Perdana Menteri. Ujung-ujungnya ngebubarin Central Party dan dia ngelakuin pemilu baru. Nah, di pemilu kelima pada tahun 2022 akhirnya dia menang. Nyet. Bisa gitu ya menang berkali-kali. Ini termasuk agak lain sih. Nah, akhirnya dia mutusin buat ngegandeng tokoh-tokoh yang dianggap ekstremis dan anti Palestina. Dan ini ngebuat dia terkesan kuat banget. Karena orang-orang yang dia gandeng adalah orang-orang yang bisa dibilang berbahaya banget dan patriotis, tapi punya pandangan yang ekstrim. Sampai-sampai mereka bisa dibilang mampu mengabaikan kemanusiaan. Gila, ini parah sih. Nah, akhirnya Benjamin nunjuk Bezalel Smotrich, seseorang yang dikenal Islamofobik dan aktivis anti Palestina, bahkan bagian dari gerakan perluasan pemukiman Yahudi sebagai Menteri Keuangan. Bezalel ini punya kuasa buat memperluas pemukiman Yahudi sekitar 60% di wilayah tepi barat. Benjamin juga nunjuk Itamar Ben-Gvir, seseorang yang saking ekstremisnya sempat dianggap sebagai organisasi teroris. Dia dijadiin sebagai Menteri Keamanan Nasional. Itamar ini sering banget mengampanyekan biar warga Arab tuh keluar dari Israel. Dia juga salah satu tokoh yang ngedukung aneksasi Israel di tepi barat. Itamar ini saking ekstremisnya kagak boleh ngikutin pelatihan IDF. Jadi semua warga Israel yang udah dewasa mesti ngikutin wajib militer, baik perempuan ataupun laki-laki di usia 18 tahun sampai 23 tahun. Dan Itamar ini ditolak, kagak boleh. Dia kagak ikut wajib militer gitu. Ya karena dianggap udah bangetan ekstrimnya. Bahaya tah. Orang-orang kayak gini dikasih posisi. Jadi dikumpulin nih orang-orang ekstremis ini dan dikasih jabatan di pemerintahannya. Makanya banyak yang percaya kalau yang dicoba sama Netanyahu itu sebuah genosida. Karena dia dengan sengaja masukin orang-orang dengan pandangan ekstremis di posisi-posisi penting dari pemerintahannya gitu. Dan dia sendiri bukan orang yang netral, sesuai dengan apa yang selalu disuarakan oleh pemerintah Israel, bahwa mereka ini cuma nyerang grup teroris yang ada, sambil nyoba buat ngamanin warga-warga sipil Palestina. Karena orang-orang yang berada di pemerintahannya itu adalah orang-orang dengan pandangan ekstremis. Netanyahu tuh bisa dibilang punya dendam yang lumayan besar. Jadi kakaknya Benjamin yang namanya Yonatan kehilangan nyawanya dalam operasi NTB saat pembebasan tawanan Israel. Jadi kasarnya kakaknya sendiri tuh meninggal cuma gara-gara dia orang Israel. Setelah kakaknya meninggal, Benjamin Netanyahu yang saat itu sebenarnya lagi ada di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, jadi seorang konsultan yang kerja sama Senator Mitt Romney, balik dia ke Israel. Dari situ tuh dia mulai nyuarain kampanye kebencian. Nah, setelahnya Benjamin ini masuk ke dunia politik Israel sampai akhirnya dia bisa berhasil jadi Perdana Menteri. Nah, sebelum dia ngejabat, Benjamin ini sebenarnya sering banget kumpulan sama orang-orang yang punya pemikiran sama kayak dia, yaitu nyuarain kebencian terhadap Yitzhak Rabin yang pada saat itu ngejabat sebagai Perdana Menteri Israel. Terutama ketika pemerintahannya Yitzhak udah berinisiatif buat ngelakuin negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Tapi parahnya pada tahun 1995 saat Yitzhak ninggalin aksi damai yang dihadiri sama 100.000 warga Israel yang ngedukung perdamaian antara Israel sama Palestina, tiba-tiba diserang sama seorang aktivis sayap kanan yang kagak setuju sama perjanjian Oslo. Dia sampai 3 luka peluru yang bersarang di tubuhnya dan jatuhnya dia di marketnya sendiri. Dan pada saat kejadian itu pers Israel itu banyak banget yang nuduh kalau Benjamin adalah dalang atas terjadinya itu. Setelah Perdana Menteri itu meninggal, dia tuh udah makin lancar aksinya, alias kagak ada yang gangguin tujuan dia. Nah, biar
jelasnya kita balik lagi ke waktu sebelum perang ini terjadi nih, di mana Hamas meluncurin roket pada 7 Oktober ya tahun itulah ya kalau nggak salah. Ratusan warga Israel itu berdemo di luar parlemennya Israel dan juga di jalan-jalanan Tel Aviv. Sekali lagi tentang Benjamin, karena mereka udah benci banget, udah capek banget sama Perdana Menteri ini, karena ternyata dengan tuduhan-tuduhan korupsinya dia tuh nyoba buat ngerombak peradilan Israel dan ngilangin kemampuan Mahkamah Agung buat ngadilin dirinya atas tuduhan-tuduhan korupsinya. Nah, Benjamin bukan cuma lagi diprotes luar biasa sama rakyatnya sendiri, dia juga tuh gak disukai sama banyak petinggi negara lainnya. Bahkan dalam KTT G20, Presiden Prancis yang saat itu bernama Nicolas Sarkozy, yang gak tahu pada saat itu mikrofonnya itu masih nyala, sempat ngomong sama mantan Presiden Amerika saat itu yang bernama Barack Obama bahwa Netanyahu itu adalah seorang pembohong gitu. Selain itu, mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen bilang bahwa Benjamin ini adalah politisi terburuk dalam sejarah Israel. Dia ngejelasin bahwa meskipun Amerika Serikat ini ngedukung Israel, Presiden Joe Biden sama sekali gak suka Benjamin. Keduanya kagak temenan, bukan juga musuhan, tapi Joe Biden belum pernah nerima dia di Gedung Putih. Nah lalu, kenapa sekutu Israel masih ada yang ngedukung dan masuk banyak sekali investasi buat genosida ini? Tentunya berkaitan sama cuan cuy. Selama ini orang-orang pikir bahwa alasannya adalah minyak atau kekuatan di tengah negara yang didominasi minyak. Tapi saat ini banyak banget yang ngebahas tentang terusan kanal atau kanal Suez gitu ya. Ini adalah saluran yang ngehasilin 9 miliar dolar setiap tahunnya buat Mesir. Dipercaya bahwa Israel, Amerika, Inggris, dan Prancis berencana bikin kanal baru buat nyaingin kanal yang udah ada, yaitu kanal Suez. Yang mana hal ini bisa ngehasilin duit lebih banyak lagi. Nah, kanal Israel ini digadang-gadang bakal bisa dilewatin sama 2 kapal sekaligus, yang bisa bikin jauh lebih untung. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kanal tersebut bakalan ngebentang dari Teluk Aqaba di Laut Merah, Eilat atau kota pelabuhan di perbatasan Israel Yordania, dan berakhir di jalur Gaza Utara. Nah, makanya tuh mereka maksa orang-orang Palestina buat keluar dan pindah ke daerah selatan. Jadi semua yang kita lihat saat ini, pelanggaran hak asasi manusia, mungkin lagi-lagi cuma rencana barat buat nguasain ekonomi dunia. Jadi bisa dibilang Netanyahu tuh tokoh kontroversial banget. Kalau dibilang sebagai pemimpin yang baik dan hebat kayak yang digambarin, ketangguhannya itu berdasarkan kebijaksanaan karena dia tahu taktik perang dan segala macam, itu tuh gak sepenuhnya benar cuy. Malahan banyak tuh ahli politik yang ngerasa kalau tindakan yang dia lakuin itu benar-benar cuma berbasiskan egonya aja, yang kagak mau sampai kalah. Nah, kalau dia sampai beneran kalah, dia kagak bisa ngebuktiin sama rakyat Israel yang gak percaya sama dia bahwa dia adalah pemimpin yang bisa menangin Israel dengan semua uang yang masuk ke negaranya dan pasokan dari sekutu-sekutunya. Kalau dia gak mampu nutup perang ini dengan kemenangan bagi Israel, dia bakalan gagal lagi. Gak sedikit orang yang yakin bahwa apa yang dia coba lakuin adalah genosida buat ngehapus Palestina dari muka bumi dan mantepin kemenangan tuntas buat Israel. Kacau. Jadi gini nih, sebenarnya yang terjadi di Gaza itu bukanlah perang agama, melainkan mau nguasain daratan di sana. Karena kanal yang mau mereka bangun tuh ujungnya bakal dibangun di sana gitu. Makanya warga Palestina yang masih ada di sana tuh dimusnahin tuh. Bisa disimpulin bahwa gak dari umat Muslim, umat Nasrani, umat Yahudi ataupun etnis Ibrani yang tercatat sebagai warga Palestina itu gak luput buat disingkirin. Wah. Cukup ngeri juga ya cuy. Setelah tahu apa yang kita bahas hari ini, mungkin menurut gua cukup menarik buat dapat perspektif lain. Sebelumnya banyak banget yang fokus sama konflik yang panjang ini, permasalahan wilayah antara Israel sama Palestina. Dapat gambaran dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang berperan di Israel juga cukup buat ngasih pandangan yang bagus buat pertimbangan. Apa sih hal yang sebenarnya jadi tujuan Israel ya? Ya kurang lebih kayak gitu cuy. Dia pengen nguasain daratan di situ supaya dia dapat cuannya lebih banyak gitu buat nyaingin terusan Suez gitu ya. Karena di situ tuh mungkin mereka udah bosen gitu. Kok Mesir terus yang dapat duit gitu ya dari terusan itu? Karena enak banget Eropa sama Asia terhubung di terusan kanal gitu. Nah akhirnya mereka buat kanal baru yang ujungnya bisa dibangun di Gaza Utara. Apakah pantas seorang pemimpin yang punya pandangan kebencian terhadap satu ras tertentu ada di pemerintahan? Enggak juga cuy.
Gak bagus kayak gitu. Pemimpin tertinggi negaranya aja mampu memanipulasi rakyatnya sendiri dengan korupsi dan lain-lain, dengan motif buat memperkuat pandangannya di depan rakyatnya. Ya, semoga aja yang terjadi di Gaza Palestina saat ini segera berakhir cuy. Dan sering banget gue lihat kayak ya yang bisa lo lihat ini, kehancuran, kesedihan, kehilangan, ya banyak keluarga yang terpecah belah. Enggak sedih juga sih kalau ngebahas tentang sisi sensitif gitu ya, karena ya sebagai umat muslim ya, ini sebenarnya sih bukan cuma sekedar umat muslim ya, karena yang terjadi di sana tuh bukan sekedar perang agama cuy, melainkan kepentingan barat aja ngadu domba masyarakat Timur Tengah biar dia bisa dikuasain gitu ya. Kelakuan barat emang dari dulu gitu. Oke cuy, makasih buat lo pada yang udah menyimak. Cukup sekian dulu dah pembahasan tentang Perdana Menteri Netanyahu ini. Agak kesel gua sama ini orang satu. Seandainya orang kayak gini gak pernah ada, hampir aja loh Israel sama Palestina tuh damai. Koreksi gua kalau ada salah info, komen juga di bawah. Gua mesti bahas apa lagi nih. Dan semoga apa yang sedang terjadi di Palestina ini segera berakhir, dan berakhir dengan kemenangan buat Palestina. Tapi omong-omong, video ini direkam nih, Donald Trump kepilih lagi nih. Apa yang bakal terjadi kira-kira? Karena dari info yang gue dapat dulu itu Donald Trump itu agak suka perang fisik gitu. Dan semoga aja yang disebut Donald Trump sebagai pembela kedamaian, ya semoga itu bakal jadi kabar baik. Oke, sekian dan terima kasih. See you next time.